Kalian tahu, kalaulah ada perlombaan manusia paling tidak tahu diri sedunia, itu juara satunya jatuh ke tangan Anies Baswedan. Nggak asal ngomong aku, serius. Kita lihat dulu video ini ya. Akan dieksplor. Ya, jadi begini, Prof. Ya. Kalau kita mau bicara, kita bicaranya dari tahun 2017. Oke, silakan. Ya, dari 2017 kita adalah diehard yang mendukung, yang menjadikan orang tidak mengenal Anies jadi mengenal Anies. Oke. Yang tadinya Anies tidak diperhitungkan, akhirnya Anies diperhitungkan dan akhirnya alhamdulillah Anies bisa memenangkan pertarungan Pilkada DKI. Itu bukan dengan usaha politik-politik ansih. Dari 2016 ya. Dari 2016. Ya. Bukan, kita berdarah-darah di jalan ya, berjuang habis-habisan. Jadi Anies bukan merasa bahwa sekarang dia dapat suara atau dapat pengikut atau dapat penggemar itu dari apa karyanya dia sendiri. Tidak, tetap ada campur tangan dari kita dulu. Iya. Saya jadi bingung kok tiba-tiba Anies ini tiba-tiba dengan vulgar seolah-olah sudah memutuskan dukungannya kepada Pramono. Udah dengar apa katanya? Padahal setahu saya, dulu Anies berjuang bersama-sama dengan kita. Tapi saya heran kok sekarang dia sudah mendukung Pramono. Jadi Bapak ini merasa ditinggalkan, merasa dikhianati. Pak, jangankan Bapak, jenderal pun berani Pak dia hianati. Biar bisa jadi presiden. Kalau moncongnya itu kan manis sekali itu, biar tahu kalian. Kalau misalnya Bapak Prabowo mencalonkan diri, saya tidak mungkin mencalonkan diri jadi presiden. Kalah apa? Itulah namanya Anies. Kalau nggak begitu bukan Anies namanya. Jadi kalau kita runut dulu dari awal ya, Anies ini tahu enggak kalian ya, 2017 ini kan kental kali kalau kawan ini ia punya pemahaman, punya ideologi Islam kanan, kan begitu bisa dikatakan ya, Islami sekali lah, agamis sekali, kan begitu. Tapi tahu enggak, awalnya Anies ini bukan berasal dari golongan agamis, bukan golongan ideologis. Dia ini golongan nasionalis. Tahu dari mana Opung? Makanya tahu enggak kalian, waktu pertama kali dia muncul ke permukaan, dia jadi apa? Juru bicaranya calon presiden. Masih ingat nggak? Kalau dia mendapat posisi sebagai juru bicara ya, pemenangan Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia juru bicaranya, biar tahu kalian. Makanya kalau udah nongol di TV mulutnya itu tuh, apa dibilangnya ya? Makanya kalau ada orang baik nggak mungkin nggak dipilih. Joko Widodo adalah orang baik, kita tidak mungkin menyanyiakan orang baik. Kalau orang baik tidak memimpin, maka orang jahat lah yang akan memimpin. Manis. Manis sekali. Itulah mulutnya itu, biar tahu kalian. Begitu masuk ke dalam pemerintahan, nampaklah Bapak Joko Widodo, oh ini orang bisa dipercaya ini. Karena apa? Ini membela mati-matian ini. Ini yang sudah mengiklankan nama Joko Widodo. Kan begitu? Begitu dikasih kerjaan jadi Menteri Pendidikan, dipecat. Dipecat. Nggak nyampe 2 tahun dipecat. Sama-sama Tom Lembong temannya itu. Makanya orang itu sekarang itu seia sekata karena apa? Karena sama-sama dipecat. Ya karena apa? Sesungguhnya ini orang taunya cuma bicara, nggak tahu kerja, nggak punya kualitas. Makanya dia dipecat tahun 2016, ya kan? Kalau nggak salah 2015 akhir atau 2016 awal lah, ya. Dan waktu itu kan ada berusaha untuk pencalonan sebagai calon gubernur, kan begitu? Karena waktu 2014 Joko Widodo naik menjadi presiden, Ahok otomatis naik menjadi gubernur, kan begitu? 2017 pertarungan lah ini, ya. Majulah namanya Anies Baswedan ini. Biar tahu kalian, tiba-tiba bisa berubah menjadi agamis. Aku pun berpikir kemarin ini di barisan Jokowi kok tiba-tiba kayak gini berubah bentuk. Kan
Bukan gitu, ternyata inilah kerjaan mereka, kerjaannya GNPF, kerjaannya FPI, dan juga kerjaannya orang-orang kelompok yang sejenisnya itu, ya kan? Ternyata lihatlah beliau sendiri katakan apa? 2016 kami susah payah memperkenalkan kepada orang-orang siapa yang namanya Anies, dan makanya Anies bisa terkenal. Jadi yang pertama kali memperkenalkan Anies ke masyarakat Jakarta itu GNPF dan juga FPI dan juga kelompok yang lainnya, bukan hasil kerjanya Anies. Gitu loh ya. Nah, setelah itu ya Anies berubah wujud, berubah bentuk. Mulai jual-jual ayat. Yang memilih Ahok dikatakan dikelompokkan sebagai orang kafir. Yang tidak memilih dia nanti tidak disolatkan kalau meninggal. Kental politik identitas. Itu 2017, ya kan? 2017 menjabatlah dia selama 5 tahun sampai 2022. PLT lah dia. PLT lah dia, mempersiapkan diri lah dia menjadi calon presiden. Digandingnya lagi kawan-kawan yang lama ini biar tahu kalian. Bekerja sama lah ini sama beberapa partai, kan begitu kan? Wah, makanya citranya si Anies ini sebetulnya kuat karena apa? Karena orang-orang ini sebetulnya kita harus akui itu. Makanya partai seperti PKS, PKB, Nasdem melirik karena apa? Kerja keras kawan-kawannya, bukan kerja keras dia. Kan begitu. Nah, ternyata ya tahun 2024 ini masuk bursa pencalonan presiden. Nah, coba bayangkan kalian ya, udah gandengan tangan ini semuanya. Pokoknya semua teman-teman lamanya itu diajak, kan begitu. Tapi maaf, donaturnya ditinggal. Siapa donaturnya? Bapak Prabowo. Ditinggalkan, diserang, dikasih nilai 11 dari 100. Ya, itu dia. Dan ternyata apa? Kalah. Setelah kalah, ya ini orang, ya karena memang dia nggak punya kerjaan daripada nganggur, coba-coba lihat dia tes untuk masuk ke Pilgub Jakarta. Masuklah lagi partai koalisi yang lama itu. Karena ditengok udah jenuh, karena waktu Pilpres kemarin pun juga udah uangnya nggak ada, kerjanya sedikit, maunya enak. Mungkin partai-partai ini sudah pengalaman ini, kan begitu kan? Makanya inilah kerjanya sedikit, uangnya udah tahu nggak ada, maunya kerjanya diperbanyak. Makanya waktu PKS memberikan deadline sama dia untuk mencari partai-partai pendukung yang lainnya, nggak mampu. Karena jujur aja sebetulnya ini orang nggak punya nilai jual. Karena teman-teman inilah yang membuat dia sehingga dia punya nilai jual. Kalau aslinya itu nggak punya nilai jual dia itu. Iya kan? Nah, setelah Pilgub tidak setelah Pilgub Jakarta, ya rupanya tidak ada lolos namanya, ya kan? Setelah tidak ada lolos namanya, mulailah dia ditinggalkan. Karena apa? Orang pun juga udah muak juga kan? Ya udah muak juga. Jadi begitu, setelah berapa lama nggak muncul ke permukaan, ya tiba-tiba deklarasi lah Partai Perubahan. Kukira lah Partai si Anies, rupanya bukan. Jujur kalian, sebetulnya kalian semua kena prank kalian kan? Kalian kira selama ini yang namanya Partai Perubahan itu partainya si Anies, rupanya bukan. Itu partai yang dibentuk relawannya si Anies. Jadi si Anies cuma dimanfaatkan saja. Ya cuman mau dibilang gak dimanfaatkan, ya uangnya nggak ada. Kan begitu. Jadi setelah lama nggak muncul ke permukaan, tiba-tiba nongol dia. Udah nggak pakaian koko lagi, udah nggak pakaian gamis lagi, udah pakai baret. Bajunya ala-ala Jokowi pakai baret. Jadi dia ingin menggambarkan bahwa ini adalah perpaduan antara Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo. Cuma salah kostum.
Bapak Prabowo baretnya merah bro, bukan oranye. Ya, dan tahu ndak kalian ya, GNPF FPI ya, itu mereka merasa ditinggalkan. Karena apa? Karena ternyata Anies Baswedan setelah merasa punya komplotan, setelah merasa punya komplotan, sorry, nanti aku digugat pula. Setelah punya pengikut, mulailah si Anies ini merasa pede. Coba perhatikan kalian ya. Perhatikan kalian ini. Kalian simak, kalian analisa dulu. Makanya beberapa bulan terakhir ini, Anies tidak pernah lagi tampil satu panggung dengan yang namanya Refli Harun, dengan namanya Faisal Asgaf, dengan namanya Din Samsudin, dan lain sebagainya. Karena apa? Sebetulnya mereka itu sudah pecah kongsi. Yang Anies menganggap bahwasanya ternyata dukungan kalian itu nggak mempan, ternyata dukungan kalian itu nggak paten. Nah sekarang kalian bikin forum lagi. Kalian bikinlah situ forum kalian itu, kumpul kalian sama-sama orang bodoh. Aku nggak mau ikut-ikutan bodoh. Kan begitu. Nah di sebelah sini kelompoknya Refli Harun CS beranggapan bahwasanya ini Anies manusia yang nggak tahu diri. Karena Egy Sujana juga sudah merepek kemarin itu. Orang panas-panasan, dia enak-enakan. Dan tahu apa yang dilakukan Anies Baswedan? Dia mencari circle baru. Dia mencari teman baru. Siapakah mereka itu? Pramono Anung. Dibawanya lah anak-anak Abah, orang-orang yang sudah diperjuangkan GNPF dan juga FPI selama ini untuk memperkenalkan Anies kepada mereka, itu yang dibawa si Anies. Jadi orang GNPF merasa bukan dikhianati, lebih tepatnya merasa ditinggalkan, ya kan? Tapi cemana namanya hidup, kadang ditinggalkan, kadang meninggalkan, ya kan Pak? Bapak pun juga nggak bisa protes Pak. Gitu dia, ya kan? Jadi bisa dikatakan kalau Anies Baswedan ini dia akan lakukan berbagai macam cara supaya ambisinya terpenuhi. Ya kan begitu. Jangankan kawan lama, donatur lama pun sanggup dia tinggalkan. Coba sekarang itu udah pakai baret merah dia, baret orange. Bagi dia nggak penting teman masa lalu, bagi dia nggak penting circle masa lalu, bagi dia nggak penting orang-orang yang telah mendukungnya. Yang penting apa? Yang penting ya dia nggak nganggur. Karena tahu dia kalau tahun kawanku yang lama ini nggak sanggup ngasih aku kerja, nganggur aku lagi. Begitu ya. Makanya, tapi ini jujur aja ya, Yusuf Martak dan juga teman-temannya itu ya, itu dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan bahwasanya hati-hati, Anies jangan sampai terjebak dua kali. Kutiliti biar tahu kalian apalah kata-kata orang ini, ya kan? Rupanya sekali dia sudah terjebak, biar tahu sama kalian. Terjebak siapa yang menjebak? PDIP. Waktu Anies Baswedan ya diwacanakan untuk diusung oleh PDIP, ternyata enggak ya. Ternyata semuanya itu hanya PHP. Itu dia, iya kan? Jadi bisa dikatakan kemarin itu Anies Baswedan itu hanya dijebak oleh yang namanya Partai PDIP. Supaya apa? Partai PDIP kan waktu itu, waktu memilih Cagup Jakarta, dia orang itu kan lagi cek-cek ombak. Kalau Anies bagaimana, Ahok bagaimana, waktu itu Andika Perkasa bagaimana, Jarod bagaimana, dan juga yang lain berikutnya itu bagaimana. Kan begitu. Ya, cuman Aniesnya ini aja yang merasa kepedean. Tahu kalian Megawati mengumumkan calon kepala daerah yang akan diusung PDIP, nongol dia di situ. Nggak dipanggil. Ya, udah jelas-jelas juga Ibu Megawati mengatakan, apa itu Anies itu? Masa mau perjuangan kok baru sekarang datangnya? Kemarin kemana aja loh? Kau pun pula Anies, kau nggak tahu diri juga kau. Udah tahu Megawati itu banyak calonnya, banyak kadernya, ngapain kau nongol di situ?
Jadi antara dua, antara di PHP dan terlalu berharap. Itu dia. Nah sekarang, jujur aja ku bilang, kalau bicara tentang dukungan Anies ke Pramono Anung, hati-hati Pak Anies, mana tahu ini jebakan yang kedua. Hasto sudah mulai-mulai memuji Anies Baswedan. Hasto sudah mulai-mulai memfitnah Jokowi dengan mengatakan bahwasanya Joko Widodo itulah yang berencana untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Supaya apa? Supaya dia mendapat simpati dari Anies. Jadi kita udah tahu, ya kan? Harapan Anies apa? Satunya dia ini harapannya. Harapannya nanti kalau misalnya Pramono Anung ya tahun 2029 diorbitkan menjadi capres, dia berharaplah jadi calon wakil presiden. Udah gue bilang orang kayak gini, ini nggak tahu malu ini. Apapun jabatan yang penting dapat. Itu dia, iya kan? Padahal tahu enggak kalian, ya kan? Jujur aja. Kalau seperti ini caranya Anies Baswedan, ya yakin aku untuk kedepannya 2029 nggak akan punya peluang lagi. Kenapa aku bilang nggak punya peluang lagi? Coba ya, di saat yang bersamaan FPI pendukung fanatiknya Anies, ya itu mereka lebih memilih masuk ke Ridwan Kamil daripada Pramono Anung. Di sini aja mereka sudah berseberangan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, GNPF begitu juga. Mereka yang mengiklankan Anies, tapi mereka ditinggalkan. Kan begitu. Otomatis mereka akan mencari sosok baru sebagai penggantinya Anies Baswedan. Bisa jadi Refli Harun. Bisa jadi Faisal Assegaf. Bisa jadi Koni Bakri. Iya kan? Bisa jadi, nggak mungkin juga Hasto Kristianto. Yang mereka sesalkan kenapa? Ya, kemarin itu Anies itu sangat ideologis. Kenapa sekarang jadi masuk mendukung PDIP? Jangan sampai terjebak dua kali. Itu kata Yusuf Martak ini tadi. Kalau ku bilang sih untuk kedepannya, Anies ini nggak bakalan jadi apa-apa lagi nih. Karena apa? Teman-teman yang dikhianati dulu itu nggak akan mungkin lagi mau barengan sama dia lagi. PKS akan punya calon sendiri. PKB akan punya calon sendiri. Nasdem mereka pasti akan cari calon sendiri, ya. Makanya aku bilang Anies Baswedan dengan mendukung Pramono Anung sebetulnya dia sedang membunuh karirnya sendiri. Harusnya dia sabar lah. Ya teman-temannya dia katakan apa? Padahal kita sedang bertahan bagaimana tetap menjaga dia, menjaga konsistensi dia supaya dia mempersiapkan diri di tahun 2029. Nah kalau begini ceritanya bagaimana? Itu dia. Banyak teman-teman lama aja biar tahu kalian itu keberatan Anies mendukung Pramono Anung. Karena apa? Sudah berbeda ideologi. Bapak, aku bilang sama kalian, ya kan? Anies itu nggak peduli dengan yang namanya ideologi. Yang dia pedulikan yang penting dia bisa dilantik. Nggak jadi presiden, jadi gubernur. Yang nggak ada aja pencalonan bupati. Kalau ada ikut dia itu biar tahu kalian. Kalau masih sempat. Ini namanya Anies, orangnya pragmatis, tulen 100%. Dia akan selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Anies. Jadi udah ketebak Anies. Makanya aku bilang ya, hati-hati apalagi PDIP banyak kali kadernya itu. Sedangkan kau pun masuk jadi kader belum tentu kau dipromosikan nanti. Itu loh, ya. Jadi ya udah biarkan aja lah, ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, karena apa? Ya sudah tidak ada lagi harapan sama Anies Baswedan. Nggak ada. Ya, itu kawan-kawannya sudah kecewa. Karena apa? Yang mendukungnya full waktu menjadi gubernur itu semua sudah tinggalkan. Masih ada anak-anakmu, anak-anak abah pun. Itu anak-anak abah yang naik tengah jalan itu. Kalau yang aslinya anak-anak abah, yaitu dia orang-orang FPI, orang-orang GNPF, kan begitu. Kalau yang sekarang itu naik di tengah jalan itu.